Ya, senang sekali Ibu Guru Tere bersama dengan Ibu Guru Tita dan Kakak Ardi dapat berjumpa kembali dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, Bu Guru mau bertanya kabarnya anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Ya, kasih Allah itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerahnya. Mari dengan sukacita kita memuji nama Tuhan dan mengaminkan bahwa kasih-Nya selalu baru. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Selamat jumpa kawan semua. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan, memuji dan menyembah nama-Nya dengan sukacita. Kita anak istimewa dikasihi Tuhan, mari semua memuji nama-Nya. Kita ulangi sekali lagi ya. Lagu pujian kita Selamat jumpa kawan semua. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan, memuji dan menyembah nama-Nya dengan sukacita. Kita anak istimewa dikasihi Tuhan, mari semua memuji nama-Nya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Ya, pada saat ini mari kita renungkan kembali apa saja yang kita lakukan. Ada begitu banyak yang kita lakukan yang sudah menyakiti hati orang lain dan membuat hati Tuhan Yesus sedih. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi kan padamu, dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Ya, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Ibu Guru Tere akan membaca tulisan yang tercetak keluar. Ibu Guru Tita dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah akan membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Yang terambil dari Mazmur 97 ayat 7 sampai 12. Sudah dapat semua? Mari kita membaca. Semua orang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan.
Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah kepada Tuhan, hai orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kecil akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan akan firman Tuhan itu, dan kita meminta kepada Tuhan pertolongan agar Tuhan memampukan kita untuk mengerti akan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Tita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kecil akan firman-Mu, sertai kami minta pertolongan, biarlah Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk memahami akan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Tita. Dan Engkau sertai juga untuk Bu Guru Tita yang telah mempersiapkan cerita ini Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata dan seluruh kehendak-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ibu Guru, kenapa kita belum mulai-mulai ini? Santailah, sabar Ces. Nah, anak-anakku di rumah kadang seperti Ibu Guru Tere juga kan, kalau sedang menunggu. Apalagi kalau lama sekali, pasti ada yang sudah tidak sabar, jengkel atau marah-marah. Hal ini juga terjadi pada bangsa Israel yang sedang menunggu. Kira-kira apa ya yang mereka tunggu? Sebelum lanjut, ku ingin dengar cerita, kita nyanyikan bersama-sama. Lepaskanlah anting-antingmu, anting-anting emas yang ada pada anak-anakmu dan istrimu. Lalu kumpulkan semuanya ke sini. Itulah yang dikatakan oleh Harun ketika bangsa Israel sudah tidak sabar. Siapa itu Harun? Harun adalah kakaknya Musa. Siapa itu Musa? Musa adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu itu bangsa Israel sedang menunggu Musa turun dari gunung Sinai. Apa sih yang dilakukan Musa di atas gunung? Ternyata Musa sedang menerima 2 loh batu yang bertuliskan ke-10 perintah Tuhan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Dasatita. Bukan Ibu Guru Tita ya, Dasatita. Tapi bangsa Israel sudah tidak sabar menunggu Musa. Lama sekali. Jadinya mereka malah meminta dibuatkan Allah lain sembah. Allah yang bisa mereka lihat dan berbentuk. Itulah yang diinginkannya.
Maka dengan terpaksa Harun membuat patung anak lembu emas dari anting-anting emas yang sudah dikumpulkan tadi. Wah, cepat sekali ya bangsa Israel tidak percaya pada Tuhan Allah. Padahal selama ini Tuhanlah yang menolong mereka. Mereka juga lupa dengan kata-kata Tuhan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Bangsa Israel malah menari, menyanyi, memuji patung itu, bahkan membuat mezbah di depan itu. Sudah pasti Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Musa, turunlah, karena bangsa Israel sudah tidak setia padaku. Lebih baik aku membunuh mereka. Tetapi sebagai pemimpin, Musa memohon belas kasihan Tuhan. Untungnya Tuhan masih mau memaafkan bangsa Israel. Karena Tuhan mengingat janjinya untuk terus memberkati mereka. Akhirnya Musa pun turun dari Gunung Sinai dan menghancurkan patung anak lembu emas itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita setia untuk tetap percaya pada Tuhan. Memang dalam hidup kita pasti banyak godaan-godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang membuat kita menduakan Tuhan. Contohnya, HP. Padahal HP ini bisa digunakan loh untuk baca Alkitab, untuk belajar. Tapi nyatanya kita lebih senang menggunakannya untuk apa? Main game, chattingan, nge-TikTok, buat story, selfie, dan lain-lain sampai lupa beribadah, belajar, atau bantu-bantu orang tuanya. Contoh lainnya, kalau di sekolah, godaan yang paling sering itu adalah menyontek. Artinya bikin dosa lagi kan, dan Tuhan tidak suka sama orang berdosa. Tapi Bu Guru, Tuhan itu Maha Pengasih, pasti Tuhan mau memaafkan kita. Benar, kasih Tuhan itu sangat besar. Tapi kalau kita sudah berbuat baik pada orang, terus orang itu malah menjahati kita, bagus tidak? Pasti kalian juga tidak suka kan? Nah sama, Tuhan sudah sangat baik pada kita. Masa kita malah berbuat jahat? Berani sekali Anda. Jadi kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, segeralah meminta pengampunan dan jangan berbuat dosa lagi. Percayalah, Tuhan mau memaafkan kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang pengasih. Biarlah Roh Kudus menolong kita semua untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Dari kitab Keluaran, pasal 32, ayat 1 sampai 20. Anak-anakku bisa baca nanti ya, tapi sekarang kita baca sama-sama ayat yang ke-14 saja. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama ya ayat yang ke-14. Keluaran pasal 32. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah firman Tuhan, amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah diceritakan oleh Ibu Guru Tita. Dan merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Yang Maha Kasih. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahannya dengan baik. Ya,
kita masukkan ke dalam amplop yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru di masing-masing tempat kebaktian, dan bisa juga melalui barcode dalam video ini. Dan kita diingatkan oleh nats persembahan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Dan mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Pakailah Seluruh Hidupmu. Dan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa tersedia bagi kami. Terimalah persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan. Dan biarlah bukan cuma harta kami, biarlah kami menggunakan talenta kami juga untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur karena Engkau sudah memberkati sekolah minggu ini walaupun hanya secara online. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu karena Engkaulah yang sangat mengasihi dan menyayangi kami seperti firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami juga berdoa buat orang tua kami, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang malas Tuhan sadarkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang bersuka cita biarlah mereka tetap bersyukur kepadamu. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam segala kegiatan-kegiatan kami, dalam pendidikan kami, biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Untuk guru-guru kami di sekolah dan di sekolah minggu, untuk kakak-kakak tim multimedia, untuk pelayan-pelayan-Mu, Tuhan berkati mereka semua. Untuk bangsa dan negara kami, biarlah selalu dalam lindungan kasih-Mu, dan untuk pemerintah kami, biarlah dapat memimpin dengan bijaksana. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memulihkan negara kami, bahkan dunia ini, dari bencana alam dan non-alam. Biarlah kami semua dapat beriman kepadamu ya Tuhan, berhikmat dan tetap menjaga kesehatan kami. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami. Kami berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Amin. Mari kita kembali menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur dan sukacita, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini, mari kita bangkit berdiri
Dan kita menyanyikan pujian Tanganku Hendak Kupakai. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita berdoa. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah pada saat ini. Dan demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa jumpa kembali.